Teknokreasi masih bersama Pak Hendar Prihadi. Nah, saya ingin ngobrol banyak tentang Smart City atau Semarang Smart City. Pak Hendi, selamat siang. Selamat siang, Pak Hendi, terima kasih. Saya warga Semarang, berterima kasih karena Semarang sudah PPKM level 1. Nah, Mbak, nggak dengerin Mbak, dibuka aja. Oh, oke, siap ya. Pak Hendi. Kan udah ada jarak ini. Iya, siap. Sudah vaksin juga. Teman-teman ya. yang vaksin, terima kasih karena sangat membantu. Pak, bisa cerita Semarang kok bisa jadi PPKM-nya level 1 dan menurut saya berhasil ini? Apa ya, kalau menurut saya ya karena kita ikutin aturan dari pusat. Ya. Kan pemerintah pusat tuh punya standar, punya SOP bahwa di dalam masa PPKM level 4, kota-kota harus seperti ini, seperti itu. Tapi intinya semakin hari semakin canggih. Pemerintah pusat juga memanfaatkan kemajuan IT, bagaimana bisa memantau penurunan mobilitas di masing-masing kota. Nah, selain itu juga dicek indikator-indikator statistik kesehatan. Ya. Pertumbuhan yang positif berapa, bornya berapa, tingkat kematian berapa, itu sangat mempengaruhi. Tapi menurut saya yang paling utama adalah kerja bersama. Okay. Masyarakatnya kompak, mau disiplin menerapkan prokes, vaksinasinya juga berjalan dengan baik, kemudian seluruh tenaga kesehatannya juga nggak kenal lelah, ya. Termasuk Forkompindanya, TNI Polri-nya juga keren. Jadi alhamdulillah semua kerja ini dihargai menjadi PPKM level 1. Kolaborasinya bagus berarti ya? Kolaborasi. Oke, ya. Ya, teman-teman senang sekali karena semoga pandemi menjadi endemi ya Pak ya nanti seperti mudah-mudahan. Jadi seperti flu, jadi beli obat di warung sembuh. Ya. Ya. Saya kembali ngobrol soal Smart City karena sebelumnya di sesi sebelumnya saya ngobrol soal Pak Wali, disertasinya adalah Smart City. Tapi sekarang saya akan mengupas tentang Semarang Smart City sendiri. Pak Hendi mungkin bisa cerita tentang Semarang Smart City itu seperti apa? Mungkin banyak teman-teman yang belum ngeh. Ya, kalau saya bilang adalah bagaimana kemudian tren di dunia itu kota-kota menjadi Smart City atau kalau kita bahasakan kota yang cerdas. Nah, kemudian kalau kita lihat tren yang ada di dunia sana, ada beragam-ragam nih. Ada yang kemudian memanfaatkan kemajuan IT, digitalisasi sebagai sebuah platform utama, atau ada juga yang kemudian mengembangkan pola-pola dengan percepatan perampingan birokrasi untuk percepatan pelayanan masyarakat. Tapi kalau yang di Semarang ini karena waktu itu 2013, ini belum ada aturan yang baku ini. Kita mau niru mana ya, tapi ya sudahlah, yang penting Smart City-nya Semarang adalah sebuah gerakan program yang kemudian didukung kemajuan IT, intinya adalah untuk melayani masyarakat supaya menjadi lebih cepat. Daerah kumuh, ayo kita tuntaskan dengan cepat, caranya gimana. Kemudian kesehatan yang kemudian harus kita menangani pandemi COVID, kemudian gimana caranya supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Pendidikan seperti apa, komunikasi antar birokrasi seperti apa, ya itulah yang kemudian kita kembangkan. Dan ternyata banyak sekali faktor-faktornya, ya, kemudian tantangannya, kendalanya, dan alhamdulillah hari ini kita termasuk 100 City, program 100 Smart City yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya, oke. Ada rujukan nggak Pak Hendi waktu mencanangkan Semarang Smart City ini kota lain? Waktu itu belum ada. 2013 itu ya, ya sudah, pokoknya kita waktu 2013. Meraba-raba atau gimana Pak? Ya, karena kita melihat kemajuan IT yang sedemikian luar biasa ini nggak bisa kita abaikan. Kita kemudian 2013 meluncing Smart City itu kurang lebih adalah gimana caranya masyarakat bisa mengakses internet dengan baik. Berarti ada aplikasinya? Waktu itu juga sudah mulai memunculkan aplikasi, tapi infrastruktur yang kemudian kita bangun adalah dengan menempatkan titik-titik Wi-Fi secara gratis untuk masyarakat. Sekarang perkembangannya sampai mana Pak untuk tahap Smart City ini? Perkembangannya sampai mana ya? Kalau saya bilang ya perkembangannya semakin hari semakin baik. Ya. Jadi aplikasinya sudah cukup komplit, tidak terlalu banyak-banyak, tapi yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian percepatan pelayan masyarakat juga semakin baik. Kita punya salah satu program misalnya, Lapor Hendi gitu ya. Lapor Hendi, oke. Dulu Lapor Hendi ini SOP-nya untuk temponnya ada di 14 hari. Sekarang sudah 5 hari, artinya masyarakat lapor 5 hari maksimal harus sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di OPD. Kemudian apalagi beberapa program juga semakin hari semakin banyak yang diakses oleh masyarakat. Tantangan terbesar
membangun smart city, apa yang dibenahi? Tadinya pertama contohnya belum ada, regulasinya belum ada. Tapi sekarang sudah ada, di tahun 2019 sudah ada regulasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, sumber biayanya juga sangat menantang itu. Karena kalau yang namanya IT terutama itu kan setiap tahun berubah. Jadi investasinya harus selalu mengikuti perkembangan IT. Makanya kita konsep smart city-nya tidak hanya berbicara tentang IT, tapi adalah percepatan pelayanan masyarakat. SDM-nya, Pak? SDM-nya juga waktu itu jadi tantangan. Kan kelompok-kelompok di 2013 itu kelompok-kelompok yang jadi pejabat zaman saya waktu itu kan yang di usia sudah kolonial gitu ya, bukan milenial. Jadi mesti membuat mereka bersemangat kembali untuk bisa mempunyai kemampuan untuk bisa melek IT dan juga pemahaman tentang smart city. Ya. Kemudian indikator apa saja Pak untuk sebuah kota disebut smart city? Indikatornya ada 6 ya, Prof ya. Ya, ada e-government, kemudian ada juga apa lagi ya? Iya, ada 6 ya, yang saya baca. Nanti dibaca ya. Siap, oke. Ya, kemudian seberapa besar dukungan masyarakat, Pak Hendy, terhadap smart city ini? Mungkin kan dulu 2013 nggak ada contohnya, mungkin digital atau teknologi, iya mungkin sudah berkembang, tapi belum seperti sekarang. Ya, masyarakat merespon dengan baik dan masyarakat mendukung secara masif. Ya. Lambat laun perkembangan smart city juga menurut saya semakin baik. Contohnya sederhana, yang memakai aplikasi lapor Hendy, seperti yang saya contohkan di awal tadi. Dari mulai tahun pertama 3.000, kemudian tahun kedua 5.000, tahun itu per tahun ya, komplain masyarakat. Kemudian tahun ketiga turun lagi, tahun keempat sampai sekarang relatif konstan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat satu terhadap kotanya semakin oke, yang kedua juga sebagai sebuah sarana untuk kita ngambil kebijakan ke depan. Nah, lewat aplikasi lapor Hendy ini, itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang ingin kita berikan supaya ada komunikasi dua arah. Dan ini juga sangat bagus karena masyarakat merasa memiliki kota ini. Di masa pandemi berarti semakin pakai aplikasi berarti semakin banyak dan laporannya juga bergeser. Dari tadinya laporannya lebih banyak ke persoalan infrastruktur, ya kan? Jalan rusak. Ya, sekarang laporannya ke arah pelayanan kesehatan. Mau vaksin di mana, sudah antri kok nggak dilayani, dan lain-lain. Jadi sudah bergeser. Jadi ini juga sangat mengaruhi kebijakan kita ke depan. Semakin banyak yang bertanya, yang menjawab gimana Pak? Pasti ada adminnya. Semakin kewalahan nggak atau? Ya nggak, ini bagian daripada kita mau mendengarkan masyarakat. Ya, buat apa kita buat program, kita anggarkan, masyarakat nggak merasakan program tersebut. Maka dari hasil ini semuanya kita kemudian rangkum menjadi sebuah kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ya, Pak, menurut saya sekarang banyak pejabat yang memang keep in touch atau turun langsung ke masyarakat, menyapa masyarakat, dan itu bagus. Menurut Pak Hendy gimana? Karena saya sering lihat Instagramnya Pak Hendy, Pak, mbok saya disapa gitu. Kadang-kadang orang hanya dengan disapa hai atau apa gitu sudah senang. Wali kota seperti itu. Wali kota zaman dulu yang sangat terkenal namanya Pak Jokowi. Itu konsepnya belusuan kan? Belusuan, iya. Kemudian waktu saya diberi amanah jadi kepala daerah, saya coba menerapkan seperti itu dan itu pasti sangat bermanfaat. Satu, masyarakatnya senang loh didatangin oleh pemimpinnya. Yang kedua, kita bisa ngerti mereka pengen apa nih. Pak, saya udah bertahun-tahun Pak, jalan kita nggak pernah diaspal, tuh ketemu. Sudah bertahun-tahun ya, jadi kemarin pemerintah ngapain aja ya. Nah, terus misalnya apalagi, Pak itu Pak di depan tuh Pak, kalau malam dipakai untuk anak-anak muda nongkrong karena ada jualan minuman keras. Nah, kita kalau nggak turun, mana kita ngerti kayak gitu. Jadi konvensional, silaturahim, sapaan itu menjadi menu wajib sebelum COVID. Nah, karena COVID, kita memang mengurangi pertemuan-pertemuan konvensional itu, kita kemudian sapa dengan konten-konten di Instagram ataupun lewat kegiatan yang Zoom meeting atau kegiatan-kegiatan lewat kemajuan IT tadi.
Pak, ngomong-ngomong boleh buka rahasia, yang suka memberi caption lucu-lucu itu siapa Pak? Di Instagramnya Pak Hendy. Berdiskusi ya, berdiskusi. Berdiskusi. Saya punya teman satu nih. Nah, teman satu ini sudah ikut saya dari zaman saya wakil wali kota. Jadi kita udah menyatu. Tabiat saya, perilaku saya, keinginan saya, kemudian cara ngomong, kayaknya dia juga udah ngerti. Jadi kadang-kadang kalau yang nyeleneh dia biasanya kasih info. Pak, kalau begini gimana? Jangan, begini aja. Nah. Oke, jadi teman-teman Teknokreasi simak Instagram Pak Hendy karena isinya menurut saya raca-raca lucu gitu. Iya. Dan saya senang karena ngikutin lucu ini Pak Hendy. Iya. Dulu. Iya. Konten di Instagram itu captionnya yang normatif. Normatif, iya betul. Misalnya pagi ini saya ke pasar Johar itu. Iya. Ya yang nonton ada tapi nggak banyak. Iya, nggak banyak. Betul. Maka kemudian coba saya isi dengan kalimat-kalimat caption yang lebih segar lah. Lebih segar, dan iya. ternyata yang nonton jadi banyak. Jadi laporan saya ke masyarakat dengan pola seperti itu. Oke, iya. Patut dicontoh. Iya. Pak, ini satu lagi, apalagi Pak yang harus dibenahi dari Kota Semarang? Meskipun perkembangannya sangat pesat. Banyak. Jadi kalau saya jujur, banyak ya? Masih banyak sekali yang harus kita perbaiki bersama-sama. Masih banyak. Jadi banyak. Pak Hendy kalau jadi wali kota lagi, udah nggak boleh ya Pak ya? Ya karena begini, satu kota luasnya 372,3 km persegi, penduduknya 1,7 juta. Mari kita kemudian bayangkan kita punya satu keluarga, punya satu rumah, tapi rumah itu diisi 1,7 juta, kan macam-macam. Ada kakak kita yang hobinya begini, adik kita yang kemudian sukanya begitu dan seterusnya. Yang ini kalau kemudian tidak bersama-sama, tidak kompak, ya pasti menimbulkan potensi-potensi hal yang merusak kota. Nah, kan kota ini udah dari 476 tahun yang lalu. Jadi pasti ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Nggak bisa bareng, nggak bisa cepat. Tapi saya yakin kalau masyarakatnya semakin disiplin, masyarakatnya semakin sadar ini rumah tempat kita tinggal, ya pasti akan ada perbaikan yang lebih dahsyat lagi ke depan. Iya. Oke, terakhir Pak Hendy pesan-pesan untuk warga Semarang atau orang yang mau ke Semarang. Pesannya begini, COVID-nya belum selesai ya, jadi masyarakat khususnya warga kota Semarang, ayo kita tetap disiplin prokes, kemudian yang belum vaksin segera vaksin. Kemudian yang paling penting, panjenengan boleh kok ngapain aja, mau sekolah boleh, mau ke pasar boleh, kantor boleh, apalagi jualan boleh, tapi jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, kalau lagi kerumun-kerumun menyingkir aja, nggak perlu harus ikut kerumunan, karena yang penting kita bisa beraktivitas dan sehat. Begitu ya? Iya. Oke, Pak Hendy terima kasih sekali sudah meluangkan waktu ngobrol dengan teman-teman Teknokreasi. Ya, sukses terus Pak Hendy. Ya, Mbak Uni. Ya. Dan sukses juga untuk Semarang. Amin. Ya. Ya.